Pada 4 September 1981, Jeff dan Tim Sladen dibangunkan oleh polisi Lakeland, Florida, dan diberitahu bahwa ibu mereka, Linda Sladen, telah tewas terbunuh. Penyelidik mengumpulkan bukti ruda paksa dan mengumpulkan cetakan telapak tangan dari tirai jendela tempat si pembunuh masuk. Mereka menanyai banyak tersangka, tetapi tidak ada yang dapat dituntut, dan kasusnya menjadi dingin selama hampir 4 dekade. Di tahun 2018, berkat kemajuan teknologi di bidang DNA, akhirnya pelaku dapat ditemukan. Yang membuat mereka syok, ternyata pelakunya adalah orang dekat yang sangat tidak disangka-sangka. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Linda Patterson Sladen yang lahir pada tanggal 8 Maret 1950 merupakan ibu tunggal dari 2 remaja laki-laki, Jeffrey Sladen berusia 15 tahun dan Timothy Sladen berusia 12 tahun saat peristiwa mengerikan itu terjadi di tahun 1981. Pada tahun 1974, Linda bercerai dengan suaminya yang alkoholik dan sering melakukan kekerasan padanya. Dan sejak saat itu, ia menjadi orang tua tunggal bagi kedua anaknya. Keluarganya masih mengingatnya sebagai seorang ibu yang berbakti dan perhatian, yang berusaha sebaik mungkin untuk membesarkan anak laki-lakinya, meskipun kemampuan keuangan mereka terbatas. Mereka telah pindah ke kota Lakeland di Florida pada pertengahan tahun 1981, sekitar beberapa minggu sebelum peristiwa naas itu terjadi. Adik Linda, Judy Butler, tinggal di apartemen Lakeland, kompleks apartemen yang sama dengan Linda dan hanya berjarak 3 rumah. Pagi itu, Jumat tanggal 4 September 1981, ia pergi ke apartemen Linda untuk minum kopi seperti biasa, tradisi yang mereka lakukan sejak pindah ke Lakeland. Oleh karena itu, ketika kakaknya tidak membuka pintu, bahkan setelah ia mengetuk berulang kali, Judy menjadi curiga dan memutari sisi luar apartemennya, di mana kemudian ia menemukan bingkai jendela kamar tidur Linda terbuka dan lepas. Ia lalu mengintip ke dalam dan melihat tubuh tak bernyawa saudara perempuannya terbaring di tempat tidur. Judy yang histeris segera memberitahu petugas pemeliharaan perumahan Lakeland, John Allen, yang kemudian menelepon 911. Para penyelidik mencapai tempat kejadian sekitar pukul 8:30 pagi dan menemukan Linda dalam kondisi tewas dengan gaunnya yang hanya menutupi sebagian tubuhnya dan memperlihatkan area pribadinya. Mereka menyaksikan pendarahan dari area intimnya dengan celana dalam dan sepatu berserakan di lantai. Kawat gantungan baju telah digunakan untuk mencekiknya sampai mati dan dalam keadaan masih melilit di lehernya saat ditemukan. Otopsinya kemudian mengkonfirmasi bahwa ia telah mengalami pelecehan seksual. Bagian yang aneh adalah tidak ada tanda-tanda perjuangan kecuali bingkai jendela yang dilepas. Karena semua pintu masuk masih dalam keadaan terkunci, detektif awalnya menghadapi kesulitan untuk masuk ke dalam rumah. Dan saat itulah pikiran mengerikan muncul di Judy. Keponakan-keponakan kecilnya juga masih ada di dalam, dan tidak ada yang tahu apakah mereka baik-baik saja atau tidak. Syukurlah saat menggunakan jendela untuk masuk, mereka menemukan kedua anak laki-laki itu sedang tidur di kamar masing-masing. Sewaktu mereka dibawa keluar, putra bungsu Linda, Tim, sempat melihat ke kamar tidur ibunya sebelum dibawa pergi. Dan ia menyaksikan betapa mengerikannya kondisi ibunya, yang akan selalu ia ingat seumur hidupnya. Jenazah Linda dibawa ke Rumah Sakit Umum Lakeland, tempat pemeriksa medis melakukan otopsi dan mengumpulkan bukti penyerangan seksual. Sesuai laporan polisi selanjutnya, air mani ditemukan di tubuhnya dan cetakan telapak tangan juga ditemukan dan diambil dari TKP. Namun dengan ilmu forensik yang belum berkembang seperti saat ini, para penyelidik hanya memiliki sedikit bahan bukti untuk melanjutkan penyelidikan. Dan pemeriksaan DNA tidak cocok dengan siapapun di database yang ada saat itu. Karena itu, mereka harus menginterogasi Jeff dan Tim
untuk mendapatkan gambaran tentang malam pembunuhan itu dan mungkin mengungkap calon tersangka. Pada tanggal 3 September 1981, hari terakhir Linda hidup, Tim yang berusia 12 tahun saat itu mengatakan kepada para detektif bahwa sore itu ia sedang berlatih dengan pelatih footballnya, Joseph Clinton Mills, di Winston's Elementary. Joseph yang saat itu berusia sekitar 20 tahunan adalah pelatih football untuk program relawan Lakeland. Sore itu, Linda dan Jeff sempat bertengkar. Ketegangan meningkat dengan putra sulungnya itu. Jeff berkata, "Saya ingat saat pulang, tidak ada yang bisa dimakan di rumah. Anda tahu bagaimana ketika seorang remaja berusia 15-16 tahun, Anda cerewet dan suka menuntut. Saya marah dan saya keluar dari pintu, naik sepeda saya dan pergi ke rumah nenek dan kakek saya untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan." Pukul 8:30 malam itu, Tim pulang dari latihan football. Saat itu, Joseph atau yang biasa dipanggil Coach Joe mengantarnya pulang. Menurut catatan pengadilan, Linda keluar untuk berterima kasih padanya karena telah memberikan tumpangan kepada putranya. Dan Joseph juga mengklaim bahwa ia tidak pernah keluar dari kendaraannya tetapi segera pergi. Sekitar jam 9 malam, Linda mengajak Tim ke pesta di sebelah untuk bermain kartu. Lalu, nenek dan kakek mengantarkan Jeff pulang sekitar jam 9:30 atau lebih. Linda dan Tim kemudian pulang sekitar pukul 11 malam. Menjelang tengah malam, Jeff berbaikan dengan ibunya. Jeff berkata, dia mencuci piring dan lainnya. Ketika ia pergi ke kamarnya, aku berkata, "Aku mencintaimu, Mam. Sampai jumpa besok." Itulah momen terakhir Jeff bersama ibunya. Setelah kejadian mengerikan itu, Jeff dan Tim dibawa oleh kakek neneknya untuk tinggal bersama mereka. Di hari-hari pertama yang menakutkan itu, keluarga itu tidur di kamar yang sama, kecuali kakek Harris. Ia berjaga-jaga dengan pistol sepanjang malam saat mereka tidur. Kakek dan neneknya berharap mereka bisa cepat kembali ke rutinitas yang biasa, supaya bisa membantu cucu mereka menjalani hidup dengan normal. Beberapa minggu setelah pemakaman ibu mereka berdua kembali ke sekolah. Tim juga kembali bermain football, olahraga favoritnya. Rekan setim dan pelatihnya, Coach Joe, selalu mendukungnya. Coach Joe adalah pemuda yang dikagumi Tim. Ia sering mengantar Tim dari dan ke latihan football, rutinitas yang dimulai sejak sebelum pembunuhan terjadi. Selama bertahun-tahun, Tim Slayton dengan bangga menggantungkan foto tim footballnya di kamar tidurnya. Foto itu diambil hanya 1 bulan setelah pembunuhan terjadi. Foto itu juga menjadi pengingat tentang sesuatu yang diajarkan ibunya, untuk terus maju dan tidak pernah menyerah. Begitulah kehidupan mereka terus berlanjut tanpa mengetahui siapa dan mengapa ibu mereka dibunuh. Tanpa bukti nyata, Departemen Kepolisian Lakeland tidak memiliki apapun yang dapat mengarahkan mereka ke pelaku, dan kasusnya menjadi dingin. Jeff dan Tim kadang-kadang mampir di kantor polisi untuk meminta info perkembangan kasus ibunya selama bertahun-tahun. Tetapi segera mulai terlihat bahwa pelakunya tidak akan pernah benar-benar tertangkap. Jeff, putra sulung Linda, pernah dengan jujur mengatakan, "Sangat berat bagi saya sepanjang hidup saya karena tidak mengetahui siapa yang membunuh ibu saya. Saya selalu dihantui ketakutan sepanjang hidup saya." Butuh waktu puluhan tahun bagi putra-putranya untuk mengetahui identitas pembunuhnya. Selama beberapa dekade, putra Linda Slayton percaya bahwa mereka tidak akan pernah tahu siapa yang memperkosa dan membunuh ibu mereka ketika mereka masih kecil. Namun, sebuah terobosan akhirnya datang pada November 2018 ketika pihak berwenang menggunakan metode analisis forensik mutakhir yang dikenal sebagai silsilah genetik. Menurut para ahli, teknik ini membandingkan profil DNA yang tidak diketahui dengan yang ada di database silsilah publik yang dibuat dengan bantuan individu biasa seperti Anda dan saya yang mengunggahnya secara sukarela. Polisi mengirimkan profil DNA yang dikembangkan dari bukti di TKP ke database silsilah genetik online, di mana mereka akhirnya mendapat hasil yang terhubung ke Joseph.
Setelah koneksi ditemukan dengan bantuan laboratorium Parabon Nano, penyelidik secara diam-diam mengumpulkan sampel DNA baru dari sampah Joseph dan mencocokkannya dengan DNA yang ditemukan dalam barang bukti pemerkosaan Linda. Dan hasilnya terkonfirmasi cocok. Penyelidik juga dapat menghubungkan Joseph dengan pembunuhan Linda melalui cetakan telapak tangannya yang didapat dari bingkai jendela kamar tidur Linda. Joseph Clinton Mills ditangkap pada 12 Desember 2018 atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, perampokan, dan pelecehan seksual. Ketika awalnya diinterogasi kembali pada bulan September 1981, Joseph berpura-pura tidak tahu tentang kejahatan tersebut dan mengaku ia tidak pernah bertemu Linda kecuali sekali. Namun setelah ditangkap, seluruh ceritanya berubah dan ia mengklaim bahwa ia telah pergi ke rumah Slayton atas permintaan untuk berhubungan badan dengannya. Ia lebih jauh mengatakan bahwa Linda sudah memiliki gantungan itu di lehernya dan telah meninggal saat berhubungan intim kasar suka sama suka. Namun jaksa penuntut membantah pernyataan itu dengan memberikan bukti bahwa tindakan malam itu tidak disengaja. Di pengadilan, Tim mengatakan kepada mantan pelatihnya itu, "Saya harap ketika Anda berada di penjara, hal-hal terjadi pada Anda, hal-hal buruk. Saya melihat TKP, saya melihat apa yang Anda lakukan, dan kemudian Anda bertindak seperti teman saya. Saya naik mobil dengan Anda." Tim yang berusia 12 tahun pada saat pembunuhan itu mengatakan di pengadilan, menambahkan bahwa ia sangat membenci Mills. Selama bertahun-tahun, Tim mengatakan bahwa ia tidak tahu Joseph telah menjadi pembunuh ibunya, menggambarkannya sebagai orang terakhir yang ada di radarnya. "Saya mendapat foto tim sepak bola kami, dan ia berdiri tepat di belakang saya di foto itu. Foto itu terpajang di rumah selama ini, dan saya tidak pernah tahu." Kakak laki-laki Tim, Jeff Slayton, yang berusia 15 tahun pada saat ibunya dibunuh, juga sangat marah. "Aku benci kamu. Kamu tidak boleh mati dan terbakar di neraka terlalu cepat untukku," katanya tentang rasa sakit selama beberapa dekade dan pertanyaan yang belum terjawab. "Kenapa, Joe? Mengapa kamu mengambil ibuku?" ia bertanya pada Joseph. "Aku tidak mengerti kenapa kamu tidak bisa memberitahuku kenapa. Kenapa kamu harus membunuh ibuku?" Judy, adik Linda, mengatakan, "Bagaimana kamu bisa melakukan itu, Joe? Apakah kamu punya jiwa? Apakah kamu memiliki penyesalan?" Tetapi Joseph tidak pernah memberikan jawaban kepada Jeff Slayton maupun Judy Butler. Ia hanya berbicara singkat di pengadilan. "Saya orang yang baik. Saya bukan orang yang mereka gambarkan," katanya kepada hakim sebelum dijatuhi hukuman. Akhirnya, pada Februari 2022, Joseph yang berusia 61 tahun saat itu mengaku bersalah melakukan pelecehan seksual dan membunuh ibu tunggal tersebut. Dengan mengaku bersalah, ia lolos dari hukuman mati dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat ini, ia menjalani hukumannya di Reception and Medical Center di Union County, Florida. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.